Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang bertemakan membaca pemahaman yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu Ibu Nurmeningsih Magister Pendidikan. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Desi Widyasari, yang kedua Eka Siswati, yang ketiga Siti Rahmatun Soleha, yang keempat Belia Anissa Safitri, yang kelima Dinta Septiana. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak tayangan berikut ini. Ini saya akan menjelaskan membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan atau teks bacaan secara menyeluruh. Jadi, di mana seseorang dapat memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan, salah satunya yaitu kemampuan menangkap arti kata dalam ungkapan yang digunakan oleh sang penulis. Pemahaman bacaan ialah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang membaca ketahui. Jadi, kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka untuk mengolah informasi yang ada dalam bahan bacaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca pemahaman. Tujuan membaca pemahaman untuk mengetahui informasi dari bahan bacaan yang telah dibaca. Membaca pemahaman diperlukan bila kita ingin mempelajari dan memahami masalah yang kita baca sampai pada hal-hal yang sangat detail. Gillett menyatakan bahwa membaca pemahaman melibatkan pengetahuan latar, pengetahuan tentang struktur teks, dan suatu pencarian informasi secara aktif. Definisikan membaca pemahaman sebagai kegiatan mencari arti secara aktif dengan menggunakan pengetahuan tentang dunia dan teks untuk memahami setiap hal baru yang dibaca. Definisi ini menyiratkan 3 elemen penting dalam membaca pemahaman, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang dunia untuk mengerti hal baru. Yang kedua, mengenal berbagai struktur teks yang ingin dibaca. Dan yang ketiga, mencari arti secara aktif. Membaca sebagai proses. Dalam kegiatan membaca, ada 2 hal pokok yang perlu dibedakan, yakni membaca sebagai produk dan membaca sebagai proses. Membaca sebagai produk merupakan kegiatan membaca yang menekankan pada hasil kegiatan itu. Produk membaca ini adalah komunikasi pikiran antara pembaca dan penulis. Produk tersebut merupakan konsekuensi dari pemanfaatan aspek-aspek proses tertentu dalam urutan yang sesuai. Membaca sebagai suatu proses adalah proses kegiatan dalam membaca dengan menggunakan metode dan langkah-langkah tertentu. Sebagai suatu proses, membaca merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Proses pemahaman membaca. Yang pertama ada aspek sensori. Mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Aspek selanjutnya yaitu aspek persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Kehidupan seseorang individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun sosial. Aspek selanjutnya dalam proses pemahaman membaca yaitu aspek rangkaian. Selanjutnya ada aspek pengalaman. Dalam proses membaca, seorang pembaca akan menggunakan pengalaman yang ada yang didapatkannya untuk mencoba memahami bahan bacaan tersebut. Selanjutnya ada aspek berpikir. Dalam proses membaca, seorang pembaca akan mencoba berpikir dari pengalaman yang dia dapat untuk mencoba memahami dan menganalisis bahan bacaan yang ada. Selanjutnya ada aspek belajar. Dalam proses membaca, seseorang pembaca akan membaca bahan bacaannya dengan menggunakan aspek belajar. Dalam proses membaca, dalam aspek belajar, seorang pembaca pemahaman akan mendapatkan informasi dan pengetahuannya untuk mendapatkan bahan belajar di dalam bahan bacaan tersebut. Selanjutnya ada aspek asosiasi.
Aspek selanjutnya yaitu aspek afektif. Aspek afektif adalah tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan penghayatan dalam jiwa siswa terhadap nilai-nilai kebenaran yang diterimanya yang akan tercermin dalam perilaku dan perasaan serta minat. Aspek afektif adalah aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran jiwa. Jadi dalam proses pemahaman membaca, seorang pembaca akan bersangkutan langsung dengan sikap mental. Jadi dalam proses membaca, seorang pembaca memahami atau tidaknya bahan bacaan tersebut tergantung dari faktor internalnya, yaitu keadaan jiwa, sikap mentalnya, dan kesadaran dari psikologisnya. Rubin membagi jenis membaca pemahaman menjadi 4 jenis, yakni yang pertama ada pemahaman literal, pemahaman interpretatif, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.